فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين، أفضل الأنبياء وخاتم النبيين، ثم أما بعد. Ikhwanul kiram wa akhwatul karimat, saudara-saudari yang kami hormati, kita akan lanjutkan bab yang ke-25, judul bab yang berbunyi Maja'ah Tuhan wa Rasulih. Apa yang datang tentang dukun dan semisalnya. Salah satu judul bab dalam kitab Tauhid, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada malam terakhir pembacaan kitab ini telah kita selesaikan pembacaan dalil seluruhnya. Yang kesimpulan dari pembacaan dalil, beliau bedakan antara dukun, kahin atau kuhan, arraf yang kita istilahkan orang pintar atau paranormal. Kemudian pada judul bab yang sebelumnya juga berkaitan dengan tukang sihir atau sahir. Yang mana perbedaannya adalah kalau kahin atau dukun memberitakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Adapun arraf atau paranormal mengaku-ngaku mengetahui tentang barang yang hilang atau barang yang dicuri, di mana tempatnya berada. Adapun sahir atau tukang sihir adalah yang mencelakai orang dengan sihirnya. Meskipun secara bahasa bahwasanya terkadang tukang sihir bisa dijuluki dukun atau dukun juga bisa dijuluki dengan tukang sihir. Kita akan baca masail yang penulis bawakan kepada kita. Kita banyak, hanya 7. Apabila masih tersisa waktu, kita akan baca bab yang berikutnya. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, fihi masail. Dalam bab ini terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama, la yajtami'u tasdiqul kahini ma'al imani bil Qur'an. Yang pertama adalah tidak akan terkumpul dalam satu jiwa, dalam satu hati, dalam satu orang pembenaran akan dukun serta beriman kepada Al-Quran. Tidak akan mungkin pernah bertemu. Ibaratnya seperti api dan air, tidak akan terkumpul dalam satu waktu dan tempat yang sama. Tidak akan pernah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dua hati di dalam jiwa seseorang, diri seseorang. Arti setiap satu orang memiliki satu hati.
Dan hati tersebut terkandung di dalamnya apa yang dia kandung. Kalau keimanan berarti tidak ada kekufuran. Kalau kekufuran berarti tidak ada keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Tidak akan pernah terkumpul antara kekufuran dan keimanan dalam satu hati. Tidak akan pernah terkumpul kesyirikan dan tauhid dalam satu hati. Tidak akan pernah terkumpul sunnah dan bid'ah dalam satu hati. Kalau ada satu atau kalau ada salah satunya, yang lainnya akan hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menafikan tentang orang-orang yang beriman namun masih mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak akan kau dapati wahai Muhammad sekelompok kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir pun mencintai, kasih, mengasihi kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada iman, berarti dia akan benci kepada kekafiran. Kalau dia cinta kepada kekafiran, berarti dia benci kepada keimanan. Ini namanya talazum. Nah, makanya orang-orang munafik meskipun menampakkan keislaman secara zahir, kemudian menyembunyikan kekufuran secara batin, Allah memvonis bahwasanya mereka adalah kufur. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu di periode Madinah terhadap kekafiran lebih dekat daripada keimanan. Sama halnya dengan yang lain. Ketika seseorang cinta kepada Al-Quran, berarti dia benci kepada musik. Ketika seseorang cinta kepada musik, berarti dia cinta kepada Al-Quran. Ini namanya talazum. Dari bab yang sedang kita kaji, kalau dia membenarkan dukun, berarti dia mendustakan Al-Quran. Berarti dia kufur kepada Al-Quran. Nanti akan hilang keimanan dalam dirinya. Makanya beliau sempurnakan masail ini dengan masail yang kedua. Tsani at-tasri' bi annahu kufrun. Keterangan pasti bahwasanya perbuatan tersebut adalah kekufuran. Membenarkan dukun adalah kekufuran. Diambil dari hadis yang pertama. Atau hadis yang kedua maksudkan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Abu Dawud. Man atakahin fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur kepada Al-Qur'an. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa jalan yang mengantarkan kepadanya hanya satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak bercabang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah inilah jalanku. Datang dengan satu. Lafaz tunggal, satu artinya jalan yang satu, tidak bercabang. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Ini adalah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah jalan tersebut dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan hawa nafsu. Ini kata vonis pada dua perkara yang saling kontradiksi, bertolak belakang, tidak bisa terkumpul. Antara keimanan dan kekufuran. Kalau tidak mukmin pasti kafir. Kalau tidak kafir pasti mukmin. Demikian. Kalau tidak syirik berarti tauhid. Kalau tidak tauhid berarti syirik.
So bagaimana juga kalau tidak sunnah pasti bid'ah. Kalau tidak bid'ah pasti sunnah. Tidak bisa mengatakan bahwasanya aku berada di tengah-tengah. Tidak ada jalan tengah. Para munafik saja dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuriduna ay yattakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Orang kafir ingin berdiri di tengah-tengah. Islam dengan zahirnya mereka, kufur dengan batinnya mereka. Mereka mencari jalan tengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah sejatinya kekufuran. Mereka kafir. Kalau begitu hanya tinggal dua jalan. Nah, satu golongan kanan, satu golongan kiri. Yang mau berdiri di tengah berarti dia pun tergolong ke kiri. Meskipun pada masail yang kedua, kita telah perinci pada pertemuan malam terakhir bahwa sebagian ulama mengartikan kufur di sini betul-betul keluar dari agama Islam, datang ke dukun, membenarkan apa mereka ucapkan, kufrun, hilang keimanan dari dadanya. Dapat yang mengatakan bahwasanya kufrun duna kufur ya. Apalagi boleh susul dengan akan datang nanti pada masail, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lah, aw takahhana aw tukuhhina lah, aw sahara aw suhira. Nah, bukan termasuk dari golonganku, bukan dari di atas jalanku, bukan di atas petunjukku, bukan termasuk bagian daripada aku. Orang yang bertatayur atau bertatayur untuknya. Orang yang mengamalkan praktik perdukunan atau diamalkan praktik perdukunan kepadanya. Atau orang yang menyihir atau orang yang menyihir untuknya dengan tujuan dia. Orang lain menyihir. Jadi semua ini diafikan. Masalah yang berikutnya, as-salisa yang ketiga, dzikruman tukuhinalah. Kita akan baca 3 masail sekaligus, 3, 4 dan 5. Dzikruman tutuyiralah, dzikruman sohiralah. Kesemuanya ini. Arti dari masail ini diambil dari hadis yang baru tadi kita sebutkan, hadis Imran bin Husain. Terlarang untuk mengamalkan praktik perdukunan, sihir dan tatayur. Demikian juga orang yang minta untuk menyihir, minta untuk diamalkan praktik perdukunan, minta untuk ditatayurkan. Kesemuanya satu derajat yang sama. Divonis kekufuran. Dari hadis yang barusan kita baca. Jadi bukan cuma tukang sihir yang kafir, bukan cuma dukun yang kafir, bahkan orang yang datang membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang sihir, tukang dukun. Dan semisalnya pun dikategorikan kafir, dikategorikan syirik. Kembali kepada poin yang paling pertama di depan, dikarenakan dia membenarkan. Ketika membenarkan dukun, membenarkan tukang sihir, berarti dia telah kufur kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan syariat. Ternyata perkara mendatangi dukun bukan sepele. Ternyata perkara mendatangi tukang sihir bukanlah sepele. Makanya boleh masukkan dalam bab ini termasuk hal-hal yang meruntuhkan kemurnian tauhid seseorang. Tidak tersisa tauhid dalam dadanya ketika mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, kemudian membenarkan mereka. As-sadisa yang keenam, dzikru man ta'allama abajad. Yang keenam, penyebutan tentang orang yang mempelajari abajad. Abajad adalah seperti namanya abjad, yang biasanya diamalkan oleh tukang sihir, dukun atau yang semisalnya.
Sebenarnya mereka gunakan adalah abjad Arab, hanya saja dengan susunan yang sedikit berbeda. Ada mengatakan bahwasanya abjada ini adalah pertama kali muncul di orang Yahudi. Ada yang datang dari versi Romawi ataupun Persia. Dengan susunan huruf kita akan bacakan abjada hawaza hatoya kalamana sa'a sa'afaso ko rosyata sakhoza bo go. Nah, yang abjad ini digunakan oleh tukang sihir biasanya menuliskan primbon, mantra-mantra, raja-raja dengan tujuan untuk menyihir, dengan tujuan untuk mempraktikkan ilmu sihir mereka atau ilmu perdukunan mereka. Mungkin sebagian kita pernah melihat tentang secari kertas kemudian bertuliskan mungkin abjad Arab, hanya saja kita nggak paham apa yang mereka tuliskan. Bisa jadi bagian daripada abjad ini, abjada. Sebagian ulama terkadang mereka mempraktikkan abjada ini dengan menuliskan kalender penanggalan tulisan atau suatu kejadian. Ada sebagian mereka menggunakan juga abjad ini dengan aksara angka. Susunan yang telah kita sebutkan. Nah, susunannya dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai pada huruf ya. Ketika sampai pada angka 10 berikutnya lanjut ke 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sampai pada huruf qaf. Nah, kemudian huruf berikutnya lagi ro, sya dan seterusnya 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Nah, 1000. Aksara-aksara ini biasa digunakan oleh sebagian ulama untuk menuliskan penanggalan. Hanya saja kalau kita baca perkataan Imam Ibn Abbas, maksudnya ini sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan perkataan dia fi qaumin yaktubuna abjad wa yanduruna fin nujum. Dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya penulisan abjad dengan tujuan untuk menengok pada ilmu perbintangan. Artinya mereka menerka-nerka, menebak-nebak, mengira-ngira dengan tujuan penulisan aksara-aksara ini atau huruf-huruf ini. Jadi ada tujuan tertentu, terkhususnya lari kepada indikasi kebatilan. Ini yang kita kira perkataan Ibnu Abbas mengkafirkan mereka. Ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Kata Ibnu Abbas bahwasanya aku tidak menganggap bahwasanya orang melakukan perbuatan tersebut memiliki bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, artinya orang tersebut telah kafir. Orang tersebut telah kafir. Terkadang mereka menuliskan aksara-aksara tersebut kemudian mereka gantungkan, atau mereka biasanya menulis di secari kertas kemudian masukkan di dalam laci meja kasir jualan mereka, atau mereka menulis di secari kertas kemudian dibuatkan bingkai mereka gantung di depan pintu rumah atau yang semisalnya, mengharap bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan berkah atau yang semisalnya, tergantung dari apa yang mereka tujukan ketika membuat hal tersebut. Jadi dibawakan kepada kita pendapatnya Imam Ibn Abbas menganggap bahwa ini adalah perbuatan yang kekufuran, dan khususnya dengan tujuan apabila terdapat unsur sihir atau praktik perdukunan dan yang semisalnya. Terkadang juga barakallahu fikum mereka menuliskan abjad Al-Quran, meskipun dengan sebagian abjad Al-Quran yang ma'anzalallahu biha min sultan, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bukti atau hujjah akan hal tersebut. Paling sedikitnya adalah bid'ah, bisa jadi itu adalah kesyirikan. Terkadang sebagian orang ingin mengkaburkan mata musuh, mereka ambil dari hadis yang ternyata hukumnya adalah dhaif. Mereka tulis di secari kertas. Kata Allah Subhanahu dari surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min
khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Anta dibacakan atau mereka tulis menganggap bahwasanya ketika melakukan suatu, orang yang ada di hadapan mata mereka tidak bisa melihat. Pernah datang sebuah kisah Imam Suyuti membawakan dalam bukunya Al-Itqan yang dia nukil dari Az-Zarkashi dalam Al-Burhan. Sebuah kisah bahwasanya seorang anak kecil, ibunya menjanda, dia melihat dinding pagar pintu dinding pagar rumah dia miring, hampir roboh jatuh. Kemudian anak tersebut ingin membenarkan, ingin membetulkan, ingin menegakkan kembali dinding pagar rumah tersebut. Namun ibunya mengatakan bahwa cukup, tidak perlu. Ada sesuatu yang lebih kuat bisa menahannya lebih daripada engkau. Akhirnya dia tidak mengusik sedikit pun karena perkataan dari sang ibu tersebut. Ketika ibunya meninggal dunia, hanya tersisa anak tersebut. Kemudian dia berusaha untuk memperbaiki, menegakkannya karena tidak ada lagi yang melarang. Dia menggali bagian bawah dari tembok tersebut, ternyata dia dapati secari kertas berisikan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Ternyata berisikan ayat yang artinya tadi kita bacakan di depan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menahan langit untuk jatuh menimpa bumi. Seandainya bukan karena Allah yang menahannya, niscaya langit sudah jatuh menimpa bumi. Dia terus dicari kertas, dia letakkan di bawah tembok yang miring tersebut. Ibunya menganggap bahwasanya kertas itulah yang menjaga tembok tersebut tidak runtuh jatuh, kalau sudah miring. Nah, keyakinan ini adalah paling pertama, minimnya adalah bisa jadi itu adalah bid'ah. Ketika dia menganggap bahwasanya Allah menahan, namun dengan perantara hal tersebut itu bisa jadi bid'ah, karena Al-Quran bukan turun untuk hal tersebut. Al-Quran Al-Karim turun dan kita beribadah dengan Al-Quran tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibaca, diamalkan, didakwakan, bukan dengan cara untuk menahan sesuatu jatuh, bukan juga dengan apa yang tidak Allah Subhanahu turunkan bukti dalil padanya. Kalau untuk Al-Quran saja dengan tujuan tersebut terlarang, apalagi dengan lafaz-lafaz yang bukan datang dari Al-Quran, yang bukan datang dari Sunnah seperti ini, abajada. Mungkin kalau antum ke toko-toko buku atau Gramedia kemudian mendapati buku-buku semacam ini, buku-buku tukang sihir. Para ulama sepakat bahwasanya hendaknya buku tersebut dimusnahkan, dibakar. Jangan diperbanyak, jangan disebarluaskan, jangan dicetak. Bahkan buku-buku semacam ini primbon, mantra-mantra. Hendaknya disingkirkan dari pustaka-pustaka kaum muslimin. Bahkan Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab menggolongkan ilmu sihir termasuk ilmu yang haram untuk dipelajari. Ada di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari seperti mengenal Allah berupa tauhid. Salat. Karena seorang yang tidak belajar salat, bagaimana dia mengetahui tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ilmu yang sunnah untuk dipelajari, ilmu alat berupa bahasa Arab yang semisalnya. Ada ilmu yang haram untuk dipelajari seperti ilmu sihir. As-sabi'ah yang ketujuh, dzikrul farqi bainal kahini wal arraf. Penyebutan tentang perbedaan antara dukun dan orang pintar. Wa illa hampir sama di mata kita. Orang mengkaji ilmu sama-sama melakukan praktik yang menyelisihi tauhid, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka membedakan dari sisi secara detailnya, kemarin telah kita baca sebagian yang penulis bawakan. Dukun adalah orang-orang yang mengaku atau menebak-nebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dari sisi sini saja kita bisa simpulkan bahwa ini adalah kekufuran karena menentukan apa yang akan terjadi esok hari, yang esok hari 5 menit ke depan saja, ini termasuk mengaku-ngaku perkara gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Dialah, yakni Allah, ilmu tentang tegaknya hari kiamat.
mengetahui kapan turunnya hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak satu jiwa pun mengetahui apa yang akan terjadi bagi dia esok hari. Dan tidak satu jiwa pun mengetahui di bumi mana dia akan diwafatkan. Hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib, apa yang akan terjadi esok hari, di kemudian hari. Bahkan 5 menit ke depan kita tidak bisa menebak apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dari sini-sini saja kita bisa simpulkan bahwasanya dukun adalah kafir. Karena mengaku-ngaku perkara gaib adalah kekufuran. Ini dukun. Adapun arraf, nah, yang kita istilahkan dengan orang pintar atau paranormal, yang para ulama memberikan definisi tentangnya adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui tentang di mana barang hilang. Nah, di mana barang yang dicuri. Namun kesemuanya ini barakallahu fikum kita kategorikan kekufuran adalah apabila ada sangkut pautnya dengan jin atau bantuan jin. Karena Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya sebagian orang memiliki khibrah dalam hal semacam ini, memiliki kemahiran. Nah, namanya ilmu mencari jejak. Terkadang mereka bisa mencari orang yang hilang dari jejak kaki dia, ke arah mana dia. Nah, entah dengan mencium bau, sebagian orang memiliki penciuman yang luar biasa. Sama seperti anjing atau binatang-binatang yang memiliki penciuman yang kuat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan logis masuk di akal, kemudian tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan jin, kita katakan tidak sampai pada 6 tingkatan kekufuran. Apalagi mereka mempelajari tentang ilmu tersebut. Salah satu bidang dari wadah kepolisian, silakan dengan sabarang atau perintis. Nah, sumbek crime atau bahasa apa tuh? Yang bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus kriminalitas. Mereka mengetahui, mereka memiliki ilmu yang bisa menyimpulkan bahwasanya dengan tanda atau bukti seperti ini, menyimpulkan keputusan akhir bahwasanya ini dan itu. Dari tanda-tanda di hadapan mata mereka yang mereka bisa lihat. Adapun arraf mengetahui sesuatu tentang barang hilang, kemudian barang yang dicuri, bukan dengan tanda-tanda, namun dengan bisikan dari syaitan, ini yang kita katakan bahwa inilah yang sampai pada tingkatan kekufuran. Adapun polisi menentukan hanya dengan pandangan mata dia, kemudian dari bukti-bukti di depan mata ditentukan bahwasanya keputusannya seperti ini, seperti itu. Nah, ini tidak termasuk. Barakallahu fikum jami'an. Nah, dengan demikian berakhir kita pada bab yang ini, bab yang ke-25 tentang perbedaan antara dukun dan paranormal atau orang pintar. Yang kesemuanya sama. Mereka melakukan praktik perdukunan, melakukan praktik sihir. Kita berikan mereka adalah kufur. Masih tersisa waktu, kita akan masuk pada bab berikutnya. Kita akan selesaikan pembacaan dalil dalam bab ini. Kata Syekh penulis semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Bab as-sadisu wal 20. As-sadisatu wal 20. Bab yang ke-26. Ma ja'a fi nusyrah. Tentang nusyrah. Kita artikan dulu apa maksudnya dari nusyrah judul bab, kemudian kita akan masuk pada pembacaan dalilnya. Akan datang nanti dari perkataan Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, arti dari nusyrah adalah menyembuhkan orang yang disihir dengan ilmu sihir yang sama. Nah, ini dia. Kemudian dari judul bab, beliau tidak memvonis boleh atau tidak. Akan kita dapatkan jawabannya setelah membaca dalil tadi. Karena ada metode penyembuhan penyakit dari pengaruh sihir yang dibolehkan, seperti ruqyah atau Nabi SAW, beliau ketika disihir beliau bekam, khususnya di atas kepala. Atau metode yang lebih ampuh adalah ruqyah. Juga Nabi SAW ketika beliau sihir, beliau diruqyah oleh malaikat Jibril. Ini judul babnya, Ma ja'a fi nusyrah, yang datang tentang menyembuhkan penyakit dengan pengaruh sihir, dengan ilmu sihir yang sama. Artinya ketika seseorang disihir, apakah boleh mendatangi dukun? Apakah boleh mendatangi tukang sihir? Nah, tidak ada gunanya. Karena kita dapat nanti dari keterangan penulis pada bab ini.
Kata beliau, sampainya semoga Allah merahmatinya, an Jabir radhiyallahu anhu. Dia Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah faqala hiya min 'amali syaitan. Kata Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang nushrah. Kita kata tadi nushrah menyembuhkan penyakit pengaruh dari sihir dengan ilmu sihir yang sama. Faqala beliau menjawab hiya min 'amali syaitan, itu termasuk amalan syaitan. Nah, syaitan yang membantu dukun atau tukang sihir menyihir orang yang disihir. Ketika datang ke dukun berarti sama. Mendatangi juga wali-wali syaitan. Jawaban pertama kalau begitu tidak boleh. Kalau begitu tidak boleh. Nah, Rahu Ahmad bisanadin jayyid. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Wa Abu Daud wa qala su'ila Ahmad anha fa qala Ibnu Mas'ud yaqra'u hadza kulluhu. Yaqra'u hadza kulluhu. Nah, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kemarin Imam Abu Daud bertanya kepada maksud kami Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal semacam ini. Dia menjawab bahwa Ibnu Mas'ud yaqra'u hadza kulluhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci ini semuanya. Membenci hal semacam ini. Nah, membenci dengan dua kemungkinan makruh ataupun haram, bisa sampai pada tingkatan haram, bisa makruh. Dari dalil yang pertama akan datang pada dalil yang kedua, kemudian kita simpulkan di akhir. Dalil pertama adalah bahwasanya menyembuhkan pengaruh dari ilmu sihir dengan ilmu sihir yang sama atau serupa termasuk amalan syaitan. Ini termasuk celaan dari Nabi SAW. Kalau begitu hukumnya tidak boleh. Wa fil Bukhari an Qatadah qultu li Ibnu Musayyib rajulun bihi tibbun aw yukhadhu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunshar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa falam yunha anhu. Datang dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, dia berkata, aku pernah katakan kepada Ibnu Musayyib, sahabi, atau nama kami Sa'id bin Musayyib, tabi'in, muridnya Abu Hurairah, bahkan menantunya Abu Hurairah. Seseorang dia disihir, timbun artinya dia disihir. Bentuk sihirnya tersebut dia terhalangi untuk mendatangi istrinya. Apakah dihilangkan pengaruh tersebut ataukah boleh untuk dinasyr? Nah, ini salah satu di antara dua ini. Apakah dihilangkan dengan hal-hal yang dibolehkan seperti ruqyah ataukah menempuh cara disihir pula? Dia memberikan jawaban la ba'sa bihi, hal seperti ini tidak mengapa. Innama yuriduna bihi al-islah, sesungguhnya saja dia menginginkan dari hal tersebut adalah kebaikan. Fa amma ma yanfa falam yunha anhu. Adapun apa yang bermanfaat maka tidak dilarang. Tidak dilarang. Fawaid dari hadis ini berkaitan dengan judul bab di atas, berkisah Ibnu Musayyib. Nah, ada dua cara untuk menghilangkan pengaruh dari sihir. Yang pertama yang dibolehkan dengan cara nanti akan datang pada metode ruqyah atau yang semisalnya. Yang kedua adalah terlarang, tidak boleh apabila menggunakan ilmu sihir yang sama, datangnya malah ke dukun atau tukang sihir atau paranormal atau tukang pintar. Nah, yang ini yang terlarang. Waraw anil Hasan annahu qala la yahillu sihir illa sahir. Datang dari mana? Al-Hasan Al-Basri. Tidak bisa menghilangkan sihir, pengaruh sihir kecuali sihir yang sama. Hadis ini memaksudkan bahwa barakallahu fikum jami'an, sihir tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dari tukang sihir yang menyihir orang tersebut. Artinya tidak bisa menggunakan ilmu sihir yang serupa. Namun ketika menggunakan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah berupa ruqyah, akan datang daripada Imam Ibnu Qayyim. Nah, yang ini boleh. Artinya kalau dia disihir oleh seorang dukun atau tukang sihir
kemudian ingin mencari penyembuhan dari sihir, tukang sihir atau dukun yang lain bukan orang yang sihir, hal tersebut tidak akan bermanfaat. Malah akan memperparah orang tersebut. Karena tidak akan pernah terjadi antara 6 dukun dan dukun saling berkelahi. Mereka sama-sama wali syaitan. Misalnya ada 2 dukun. Yang satu ketahuan bahwasanya dialah yang menyihir. Kemudian kita ingin mencari penyembuhan dari dukun yang lain. Tidak mungkin dukun yang ini melawan dukun yang sana. Karena mereka sama-sama profesi dukun. Nggak akan saling mencelakai mereka. Sama-sama wali syaitan. Kecuali datanya kepada orang yang bisa meruqyah, yang membacakan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kita kepada perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri demikian. Tapi dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri ada bahwasanya ketika tukang sihir menyihir seseorang, ingin mencari penyembuhan dari tukang sihir yang lain, hal tersebut tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah dapat. Sebagaimana ahlul haq tidak akan mencelakai ahlul haq yang lainnya, demikian juga ahlul batil tidak mau mencelakai ahlul batil yang lainnya. Sama-sama seprofesi tukang sihir. Bisa dipahami ini perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi mencari penyembuhan adalah bukan dengan cara mempraktikkan ilmu sihir itu, namun cari dengan cara yang kita akan baca di bawah ini. Qala Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, Ibnu Qayyim, an-nushrahil sihir anil mashur wa hiya naw'an. Nushrah adalah menyembuhkan pengaruh sihir dari orang yang disihir, dan terdapat 2 macam. Nah, ingin menyembuhkan pengaruh sihir ada 2 macam. Akan datang nanti bahwasanya yang satunya boleh, yang satunya tidak boleh. Ahaduhuma, yang pertama adalah hillu sihir. Halun bisihirin mislihi, menghilangkan dengan ilmu sihir yang sama. Wa huwa alladhi min amali syaitan wa alaihi yuhmalu qaulul hasan fa yataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu fa yubtilu amaluhu anil mashhur. Jenis yang pertama adalah menghilangkan dengan sihir yang serupa. Yang inilah yang masuk dalam kategori kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dari hadis Jabir, ini adalah amalannya syaitan. Dan dengan pendapat ini pula dikuatkan perkataannya Al-Hasan Al-Basri. Tidak bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir itu sendiri. Nah, orang yang ingin menghilangkan, yang ingin si tukang dukunnya, tukang sihirnya, nah mereka akan jadi kepada syaitan dari apa yang syaitan tersebut cintai. Akhirnya syaitan tersebut memberikan dia dengan imbalan harus kafir. Makanya di sini tidak boleh, karena tetap kembalinya ke syaitan, ada keterkaitannya dengan syaitan, ada keterkaitannya dengan jin. Ini yang terlarang. Wasani, yang kedua adalah an-nusyra bir-ruqyah wa ta'awwidzat wal adwiyah wa da'wat al-mubahah fa hadza jaizun. Yang kedua adalah menghilangkan pengaruh sihir dengan meruqyah. Ruqyah dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meruqyah dengan bahasa Arab yang bisa dipahami. Karena kita sebutkan ini akan kita kaji nanti apabila lewat pada masalah ini. Atau membaca at-ta'widzat. A'udzu billah. Berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan, dari kejelekan. Wal adwiyah, minum obat-obatan, mencari metode penyembuhan. Termasuk paling ampuh adalah bekam atau meminum habbatus sauda atau mengkonsumsi kurma ajwa, terkhususnya kurma ajwa. Setiap harinya di pagi hari terkhususnya akan terhindar dari pengaruh sihir atau ain di hari tersebut, sepanjang hari tersebut. Wa da'wat al-mubahah, atau doa-doa yang dibolehkan. Keluar rumah membaca doa keluar rumah, atau selama di perjalanan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya menghilangkan pengaruh sihir yang akan menolak pengaruh sihir. Fa hadza jaizun, yang jenis inilah yang dibolehkan. Jenis ini yang dibolehkan, menghilangkan pengaruh sihir dengan ruqyah atau isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, atau obat-obatan yang memang dibolehkan, serta doa-doa yang terbilang boleh. Yang ini boleh.
Kesimpulan awal dari sini sebelum kita nanti membacanya masail insyaallah pada pertemuan akan datang, bahwasanya an-nusyra yang artinya adalah ingin menghilangkan pengaruh taib sihir. Ada dua macam. Yang pertama, tidak diperbolehkan apabila menggunakan ilmu sihir yang serupa. Yang kedua, dibolehkan apabila menggunakan metode-metode yang disyariatkan seperti ruqyah dan semisalnya.